Lalu sejauh apa strategi keju di tengah melemahnya daya beli masyarakat? Sudah hadir secara eksklusif di studio CNBC Indonesia, Indra Sena Padmawijaya, Presiden Direktur Mulia Bogar Raya atau Keju. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Mbak atau Bu nih? Mbak aja dong, Mbak saya aja, masih ya? muda. Serasa seumuran sama. Jangan dong, Pak. Oke, senang sekali Bapak. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia untuk berdiskusi bersama kami. Langsung saja kita mulai ya, Pak ya. Seperti yang tadi kita informasikan bahwa PT Mulia Bogar Raya ini mencatatkan peningkatan yang signifikan dalam laba bersih di kuartal pertama tahun 2024. Nah, bagaimana nih dengan update di kuartal kedua? Boleh dijabarkan, Pak? Silahkan. Untuk kuartal kedua, kami baru saja rilis laporan kami dan kalau dilihat momentum yang baik di kuartal pertama dapat kami lanjutkan di kuartal 2. Jadi kalau dilihat secara makro ya dari semester pertama dan semester kedua, semester pertama memang cenderung lebih tinggi karena ada periode lebaran yang dampaknya sangat besar untuk di industri kami. Nah, kami beruntung nih dapat melalui dengan baik. Jadi secara total untuk first half atau semester pertama pertumbuhan kami di atas 25% untuk net sales. Dan juga berkat kerja keras dari teman-teman semua, laba bersih kami tumbuh di atas 85%. Oke, laba bersih tumbuh di atas 85%, lalu first half tadi kinerjanya juga tumbuh di atas 25%. Sebenarnya apa faktor utama yang berkontribusi nih terhadap lonjakan dari laba yang kami kulik tadi di laporan tersebut, Bapak? Yang tentunya di sini efisiensi ya. Dan jadi kalau dilihat di sini ada dua hal mungkin yang kami dapat lakukan dengan baik dan ini sudah dilakukan sejak tahun lalu. Akselerasinya mungkin lebih banyak dirasakan tahun ini. Integrasi dengan parent company kami, Garuda Food. Jadi mulai di kuartal akhir tahun lalu kita mulai integrasi baik dari contohnya distribusi. Jadi distribusi kami di seluruh Pulau Jawa sekarang bersama dengan SNS, salah satu anak perusahaan dari Garuda Food. Terus juga head office, berarti di sana finance, human capital, R&D, kitchen pindah sekarang ada di Bintaro. Nah, ini memudahkan sinergi, komunikasi dan koordinasi. Inilah yang menghasilkan efisiensi yang kita bisa petik. Iya, berarti salah satu faktor terbesarnya itu juga adalah dari ekspansi itu ya, Pak ya? Dengan atau membuka beberapa kantor yang lebih terjangkau tadi itu, Pak? Kalau dari segi efisiensi lebih membuat satu pusat tempat untuk supaya komunikasi dan koordinasi lebih baik. Jadi kita kerjasama dengan Garuda Food tentunya lebih baik dengan berada di satu tempat. Dengan berada di satu tempat artinya memperbaiki jalur komunikasi, dapat dikatakan jalur seperti komunikasi itu ya, dan Pak? integrasi ya. Banyak best practice yang dapat kita lakukan bersama dan sinerginya ini yang terus terang kami dapat panen ya. Iya, betul. Semakin menarik, Pak. Tapi kita tahan terlebih dahulu karena kami masih memiliki banyak sekali pertanyaan. Dialog akan kami lanjutkan usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Indra, ini tadi kami juga sempat menyampaikan bahwa sebenarnya daya beli masyarakat nih kalau berdasarkan hasil riset memang sedang lesu. Terbukti dari angka IKK juga yang sedang menurun. Nah, kami ingin tahu bagaimana perkembangan dari perusahaan Bapak hingga akhirnya masih bisa mencatatkan laba yang cukup ciamik. Mungkin lihat dari secara total bisnis kita, kami coba memahami dan memberikan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau dilihat dari lesunya atau kemampuan masyarakat, ini dari kita adalah kita pastikan harga dari tahun lalu tidak berubah. Jadi itu mungkin kenapa tadi efisiensinya saya bilang sinergi itu kami tegaskan karena kami ingin pastikan harga kami tetap terjangkau untuk masyarakat. Yang ada malahan kualitas dari produk kami terus perbaiki. Berarti dengan menjaga harga tersebut ya, Pak ya, jadinya sambil meningkatkan kualitas. Dan dari segi korporasinya juga tadi tingkatkan integrasi juga, itu yang akhirnya membuat kinerja laba dari perusahaan semakin signifikan. Dan seberapa besar, Pak, kebijakan dari perusahaan, maksud saya kebijakan-kebijakan yang kini ada yang dihadirkan oleh para pemerintah kita ini bisa turut membantu perusahaan Bapak bergerak signifikan? Kalau secara, kita ngomong regulasi berarti ya? Kalau untuk regulasi sendiri, kita terus terang selalu mendukung
upaya agar adanya regulasi yang selalu tentunya memprotek, melindungi konsumen dan memastikan produk yang terbaik, dan juga dari segi regulasi fair buat semua pelaku pasar. Karena di sini banyak ya, mulai dari produsen, tentunya juga supplier dan retailer untuk dalam menghadirkan produk ke masyarakat. Jadi kalau kami selalu mendukung dari segi regulasi untuk memberi makanan yang terbaik. Inilah mungkin sejalan dengan misi atau ambisi kita, mengkejukan masyarakat, menghadirkan keajaiban keju untuk masyarakat Indonesia. Ajaib dari segi rasa dan tentunya nutrisi. Nah, tapi bagaimana Pak perusahaan ini bisa terus melihat peluang di tengah segala macam kesulitan yang saat ini sedang kita hadapi? Karena kita mengetahui Bapak mempertahankan harga, meningkatkan kualitas, betul, tetapi persaingan terus ada Pak saat ini. Seperti apa? Nomor satu, persaingan itu sangat baik ya untuk market. Itu membuat kami, memacu kami juga untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk kami sendiri adalah nomor satu, kita tidak pernah berpuas diri. Jadi selalu mencari cara untuk memperbaiki, baik dari segi produk maupun proses dan kinerja kita. Nah, dari segi apa yang kita lakukan mungkin selama ini untuk konsumen, kita mencoba, kita bisnisnya lebih besar di food service. Nah, bagusnya food service adalah mendapatkan taste yang bisa menjadi tren, menjadi bagian dari masakan makanan sehari-hari. Karena itu impian kita, ingin mengkejukan masyarakat, ingin keju menjadi dalam makanan dan minuman sehari-hari. Nah, di sini kita nomor satu, produk yang kita perbaiki, tapi kreativitas akan pemakaian atau aplikasi dari produk ini yang kami galakkan. Yang kami galakkan. Nah, sebagai contoh produk yang sekarang ini yang sedang lagi naik daun lah, ada namanya Pro-Cheese Spready. Nah, Pro-Cheese Spready sendiri itu keju oles. Jadi dapat dioleskan ke roti, tapi yang kreatif sudah masuk ke dalam bubble tea, minuman, dessert, filling roti. Nah, inilah yang kreativitas dari keju yang sesungguhnya, dan tentunya harganya terjangkau. Karena memang market kita sebagian besar adalah untuk menengah. Bisnis terbesar kami sekali lagi di food service, terutama untuk UMKM. Oke, berarti bisnis yang paling jalan di food service. Bagaimana dengan retail Pak, kinerjanya? Retail kami ini yang mungkin salah satu engine growth. Jadi bisa dibilang salah satu bentuk dari hasil kinerja kita sinergi dengan Garuda Food. Tadi disebutkan Jawa sudah dengan SNS. Nah, salah satu kekuatan SNS adalah mendistribusikan snack. Rp2.000 snack yang menjangkau seluruh Nusantara ya. Kita sebutin lah semua snack yang dari mulai Malkis, dari mulai dan banyak yang snack ini yang menyampai terutama anak-anak sekolah. Nah, kita punya produk yang slice 2 gold, itu Rp2.000 untuk menjangkau anak-anak tersebut yang menjadi bagian dari snack. Ini yang pertumbuhannya fantastis, lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Dengan semua pertumbuhan ini Pak, tadi kami juga sempat informasikan bahwa memang pertumbuhannya signifikan sejak tahun 2021, 2022, 2023, dan di semester pertama 2024 atau di kuartal pertama 2024. Tapi apa Pak tantangan terbesar yang mungkin dialami? Kita boleh bercerita, tarik ke belakang sedikit di awal tahun 2024 ini saja. Kalau yang di awal tahun ya nomor satu buat kami tentunya edukasi akan keju. Jadi dari research kami penetrasi keju masih sangat rendah, di bawah 40%, sekitar 37% berarti dari household Indonesia yang mengkonsumsi atau membeli keju. Nah, berarti sebagian besar tidak. Jadi memberi informasi akan keajaiban keju, baik dari rasa dan nutrisi. Dan aplikasinya keju, ini bukan makanan asing nih. Yang kita buat adalah keju untuk Indonesia. Itu tantangan yang pertama. Yang nomor 2 terus terang bahan baku. Nah, itu dia Pak. Bagaimana itu yang Pak? Memang lumayan itu. Tentunya kita lihat bahan baku kita kebanyakan masih import. Ya, berarti currency exchange terutama rupiah lawan dolar sangat berdampak dengan kita. Nah, beruntung yang tadi saya sebutkan sinergi.
Sinerginya berarti kita banyak hal yang kita lakukan di belakang meja, behind the desk, sistem, proses yang mampu mengatasi challenge seperti itu. Jadi forecasting kita jauh lebih baik, forecasting dari segi akurasi, jumlah materi yang dibutuhkan, jumlah stok yang harus ada supaya produksi tetap mengalir. Berjalan, ya, betul. Nah, ini kalau saya lihat dashboardnya, karena ini sesuatu yang dilakukan setiap harinya, ini yang bisa dibilang kita lumayan hijau. Merah kuning hijau ya. Jadi kalau udah merah udah lumayan kritis. Udah lumayan panik ya Pak ya. Di hijau. Jadi memang dolarnya atau rupiahnya kita meleset dari angka forecast angka yang kita harapkan. Tapi dengan akurasinya kita cara bekerja, proses bekerjanya kita perbaiki, ini dapat kita lalui dengan baik. Ini yang menghasilkan bottom line mungkin kelihatan ya. Kerja kerasnya sebenarnya di belakangnya dan sistem dan proses, dan tentu teman-teman yang bekerja keras yang tidak mengenal lelah ini yang memperbaiki. Ya, semoga saja dengan rupiah yang sekarang sudah mulai makin hijau ya Pak ya, bisa sesuai dengan forecast dari perusahaan tentunya. Tapi kami juga ingin tahu Pak, ini dari mana bahan bakunya datang Pak? Bahan baku kami tentunya yang besar cheese curd-nya sendiri. Dari segi negara ini dari New Zealand kita yang besar. Dan selain New Zealand ada Amerika dan Eropa. Jadi memang dari negara-negara barat ya, raw material terbesar kami yang kita importnya. Pak, tapi pasti kami dan juga pemirsa di rumah juga ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana langkah konkret yang sebenarnya diambil oleh Keju dalam rangka efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Apa saja yang diramu di balik meja oleh bapak-bapak sekalian ini? Ya, yang tadi yang paling utama mungkin forecast. Ya, kalau kita lihat 2 terakhir atau 3 lah pas zaman COVID, banyak hal yang tadi tidak menentu. Ya, kalau kita lihat rupiah aja sekarang lagi baik bandingkan seminggu yang lalu. Betul. Ya, yang namanya VUCA World memang realita. Sekarang udah bagian dari setiap hari-hari. Forecasting kita diperkuat. Ya, jadi penggunaan data, akurasi data historical, tapi yang lebih baik lagi untuk ke depan. Masih tebak-tebakan tentunya ya, tapi melesetnya tuh jauh lebih sedikit. Dan ini yang kita selalu lihat, dan yang kita lakukan adalah baik dari mulai penjualan, jadi secondary sales, penjualan di tokonya sendiri, di masing-masing toko, penjualan ke distributornya, dan tentunya di produksi kami. Nah, ini by SKU. Nah, jadi kalau mau dilihat jumlah datanya itu lumayan dalam memproses dan memastikan supaya kita lebih efisien. Iya. Apalagi Pak, selain efisien nih, kami ingin mengetahui lebih dalam lagi yang akan mungkin dilakukan oleh Keju untuk membuat bisnisnya ini semakin solid ke depannya. Untuk pertumbuhan masih tinggi sekali. Aspirasi kami dan juga pangsa pasarnya. Karena kalau dilihat tadi kembali dari segi pasar itu penetrasi baru di bawah 40% ya. Salah satu terendah di ASEAN. Jadi berarti marketnya belum tergrab semua ya Pak ya, masih banyak gap untuk bisa diraih. Jadi itu kalau dari segi household ya. Nah, tentunya kita juga punya tadi kalau baru dikulik sedikit mengenai Jawa yang kita sudah lumayan baik. Nah, banyak di luar situ. Jadi baik dari segi consumer, daerah, dan channel. Retail kita sangat baik sekarang, terutama dengan integrasi yang dilakukan. Tapi jantung kita tetap di food service. Efisiensi tadi itu termasuk mengurangi biaya produksi atau tidak, Pak? Iya, tentunya. Jadi dengan akurasi yang lebih baik, tentunya penataan jumlah manpower yang dibutuhkan untuk produksi, karena produksinya juga bisa dischedulekan dengan baik, jadi naik turunnya jumlah orang, penggunaan materi, dan prosesnya tidak waste itu dikurangkan seminim mungkin. Itu satu. Tapi yang nomor 2 tentunya tetap engine growth-nya adalah top line-nya, pertumbuhan sales-nya yang jadi ini kalau mau dilihat ada siklus yang membuat jatuh. Ini kita lagi membuat siklus untuk naik ke atas. Naik ke atas, iya. Nah, ini yang kita beruntung. Pak, boleh dijabarkan lebih rinci lagi, Pak? Siapa yang menjadi market dari Keju ini? Kalau tadi Bapak sempat bilang menengah atau food service, apakah emang selalu akan berfokus ke B2B saja atau mungkin akan memperkuat lini cara lain? Tentunya kita akan memperkuat lininya
yang lain juga. Tapi kalau lihat semua perusahaan kan ada yang short, medium, long term plan. Yes, betul. Nah, saat ini yang short masih lumayan banyak. Ya, jadi saya rasa kita masih banyak space di food service. Retail kita juga sesuatu yang menarik. Ya, di situ memang market share-nya kelihatan nomor 1. Tapi kalau dilihat dengan jenis makanan yang lain, keju masih sangat kecil. Keju bisa menjadi porsi lebih besar lagi dalam makanan kehidupan sehari-hari Indonesia. Jadi di situ juga retail juga menarik. Dan ada satu pangsa pasar lagi mungkin ekspor yang kita harus lihat. Yang masih harus dikejar apa Pak? Ekspor ini gimana dan apa plannya dalam waktu dekat dan kemana kira-kira paling dekat tujuannya? Saat ini sih negara tetangga aja ya. Ya, berarti masih ada di ASEAN aja ya Pak di ASEAN, ya. Mungkin kita balik lagi dari misi kita mengkejukan masyarakat, ya, terutama Indonesia. Keju yang kami tawarkan memang keju khas Indonesia. Tapi kita tahu di luar di ekspor pun rasa Indonesia itu laku. Ya. Bisa diterima. Masih memimpin ya Pak ya. Dan dari bisa, segi rasa. Bukan bisa aja bersaing, bisa menang sebenarnya. Rasa kita memang berbeda dengan keju yang lain. Nah, inilah yang kita pegang teguh. Jadi memang resep kita, produk yang kita buat terkenal di Indonesia, ini yang kita akan kembangkan keluar. Oke, dari semua produk yang ada saat ini atau yang dimiliki oleh keju, ada rencana untuk diversifikasi produk baru Pak? Short medium enggak, long term tentunya ada. Produk apa Pak kira-kira? Wah, itu masih long term gitu. tapi sepertinya kan harus sudah ada gambaran ya Pak ya. Kalau kita lihat mungkin ke arah snacking mungkin menarik. Snacking, tapi ya kembali ke ekspertis kita dan misi kita mengkejukan. Ya tentunya nggak lari jauh dari keju juga. Nggak lari jauh dari keju. Berbicara tentang perkembangan teknologi, pastinya teknologi ini mempengaruhi juga bagaimana keju ini bisa berkembang cukup pesat. Saya ingin tahu inovasi-inovasi apa saja yang diambil oleh keju dalam strategi pemasaran agar perusahaan ini akhirnya bisa mencapai di titik seperti ini, Pak. Inovasi mungkin terlekat kuat dengan produk baru ya kalau di FMCG. Nah, di kita ada produk baru tentu udah pasti menjadi salah satu rencana kita, tapi bukan yang paling utama. Yeah. Jadi kita ada product pipeline. Yang kita utamakan terus terang kreativitas dari aplikasi produk kami. Menu creation. Oke. Jadi ini yang kerjasama dari chef, marketing, dan R&D. Bisa diapain lagi sih? Proces kami dalam makanan apalagi dan minuman. Dan yang kedua tentunya adalah produknya sendiri. Kita di sini kenapa saya bilang itu prioritas nomor 2? Karena kita menguatkan dari segi risetnya. Kita ingin pastikan membuat produk yang memang applicable dan dibutuhkan. Yes. Yang dibutuhkannya itu yang kita pentingnya. Iya. Kita cenderung bukan me too. Apalagi sekarang sebagai leader dari market, kita ingin membangun pie kejunya lebih besar. Iya. Jadi itu inovasinya. Inovasi yang satu lagi yang kita galakkan adalah kerjasama dengan konsumer. Kita ingin dengan customer, dengan customer ya. Jadi kita ingin mengenal customer kita dengan baik. Jadi tim sales kami terus terang sudah membangun sebuah software aplikasi yang memudahkan kita market untuk CRM sebenarnya bentuknya. Ya, yang dimana memang customer kami dapat langsung komunikasi dengan kami akan kebutuhannya. Kebutuhannya, jadi yang dia butuhkan apa misalnya untuk meningkatkan bisnis, rasa, dan tentunya kami akan coba untuk bisa lebih engage dengan para customer tentunya ya Pak ya. Dan kami juga ingin tahu Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan ada pabrik. Nah, ini pabriknya ada di mana saat ini? Ada plan tidak Pak untuk memperbanyak pabrik lagi? Karena pasti rencana dari perusahaan untuk ekspansi, untuk mendiversifikasi produk ini akan selalu ada. Kalaupun iya ada di mana Pak? Silahkan. Pabrik kami yang ada sekarang ada di Cikarang, ya, dan ya ini cikal bakal kami untuk pabrik udah di 2010 ya. Tapi memang sudah saatnya untuk ekspansi sih. Jadi di awal tahun board kami telah menyetujui. Jadi kami baru saja mengakuisisi sebuah tanah di Rancaikek, Bandung tuh. Jadi gampang tuh naik bus ya, setengah jam ya. Di sana adalah pabrik masa depan kita. Pabrik masa depan. Semoga tahun depan sudah
bisa ada produksi lah di akhir tahun. Oh, berarti sekarang ini sudah dalam masa pembangunan, sudah masa persiapan nih Pak ya? Saat ini sedang persiapan lah ya kita. Ya, itu IKN kita ya. Iya, IKN-nya dari keju. Dari keju. Oke, sebelum menutup diskusi kita Pak, terakhir Pak, apalagi plan yang mungkin akan diraih dalam waktu dekat? Paling tidak sampai dengan akhir 2024 saja, selain pabrik tadi Pak. Sekali lagi lebih ke perbaikan proses dalam bekerja. Kalau dari segi results kita lihat, tapi itu bukan menjadi kiblat kita. Kita lebih mementingkan prosesnya, apalagi sih yang kita bisa perbaiki. Dan di sini ya tim kami sangat tangguh, yang dimana semua lini itu berlomba-lomba untuk mencoba memperbaiki diri, entah di sales dan di proses. Dan begitu memperbaiki itu menjadi bagian dari SOP. Ini mungkin yang membedakan. Begitu kita nemu cara baru, nah itulah SOP kita yang terbaru. Itu SOP terbarunya. Semakin menarik. Terima kasih banyak. Tapi mohon maaf Pak, waktu kita sudah habis. Senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Pak Indra Sena. Semoga bisnisnya semakin lancar dan bisa kembali lagi berdiskusi bersama saya di CNBC Indonesia. Terima kasih ya Pak ya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak.